Pelindung tampan. Tahun 1177 sampai tahun 1178. Avoid the war. Bab 1177. Setelah Landen Sen terbang keluar dari Pulau Yulong, ia terbang menuju barat daya dengan perahu terbang listrik berwarna ungu. Terbang keluar dari pulau tanpa risiko dan mencapai langit. Secara umum, bagian utara Tianhai adalah sarang dan markas monster. Meskipun ada banyak monster di laut sekitar perairan Yuanhe, mereka umumnya tidak naik ke permukaan dan hanya bergerak di laut dalam. Kecuali itu adalah jenis binatang laut amfibi, tetapi jenis monster itu adalah peringkat yang lebih rendah. Mungkin karena invasi monster, kegiatan monster di laut dekat Pulau Yulong sangat sering dan intensif. Landen Sen mengalami banyak pelecehan dari monster di laut sepanjang jalan, dia mengendalikan kapal terbang Zidian dan terbang setinggi mungkin. Tetapi ditemukan bahwa ada banyak burung monster di ketinggian tinggi, dan Feizu Zidian hampir dihancurkan oleh burung monster. Setelah berurusan dengan sejumlah besar burung iblis untuk waktu yang lama, Landen Sen akhirnya lolos tanpa bahaya. Untungnya, burung iblis yang terbang di langit semuanya adalah burung iblis di bawah tier 5, jika nasib buruk dan bertemu monster tier 6, kehidupan Landen Sen tidak akan dijamin. Sial, wilayah laut Yuanhe ini juga tidak terlalu damai. Melihat kerusuhan di laut, ekspresi Landen Sen menjadi sedikit jelek. Di masa lalu, dia tinggal di alam liar, dan ada perang di alam liar, sekarang dia berada di perairan Yuanhe, dan perang juga terjadi di perairan Yuanhe. Masih sulit menemukan lingkungan yang tenang untuk penanaman. Ini juga berkat senjata terbang sihir Zidian Feizu, jika tidak maka akan hidup atau mati jika aku berubah menjadi biksu nirvana biasa di periode Ciki Nirvana untuk melarikan diri dari langit dan bertemu dengan sekawanan monster. Klan iblis memiliki gaya yang keras dan tidak ingin para biarawan manusia di Pulau Yulong melarikan diri, jadi mereka mengirim sejumlah besar burung iblis untuk berpatroli di sekitar Pulau Yulong. Landen Sen sepenuhnya mengendalikan perahu terbang Zidian, dan setelah terbang cukup jauh dari Pulau Yulong, dia akhirnya menghindari kawanan monster. Setelah keluar dari bahaya, Landen Sen menghela nafas lega di hatinya, memikirkan rencananya. Sekte Pemurnian Darah, salah satu dari 6 sekte setan, telah menjadi antek ras setan. Singkatnya, situasi saat ini di perairan Yuanhe sangat berbahaya. Landen Sen bertanya-tanya apakah akan kembali ke benua liar untuk menghindari angin, tetapi segera merasa bahwa ide ini tidak realistis. Wild Continent terlalu jauh dari sini, dan ditambah dengan kerusuhan klan iblis saat ini, sulit untuk memastikan bahwa ia tidak akan menemukan kelompok binatang iblis yang terkepung saat ia sedang dalam perjalanan di langit yang tak berbatas. Kepulauan Tianlei jelas tidak diizinkan. Landen Sen pernah memprovokasi pemilik Pulau Lei Batian, dan pergi ke sana untuk mencari kematian. Setelah memikirkannya, Landen Sen memutuskan untuk menemukan pulau gurun kecil di dekatnya untuk menghindari badai. Ras monster umumnya menyerang pulau-pulau menengah dan besar. Pulau-pulau kecil itu tidak repot-repot menyerang. Pulau-pulau sepi seharusnya tidak diurus, dan mereka relatif lebih aman. Ketika cincin penyimpanan di tangannya menyala, Landen Sen mengeluarkan peta lengkap air Yuanhe dan melihatnya, dan menentukan sebuah pulau gurun kecil di tenggara, tidak terlalu jauh. Zidian Feizu berubah menjadi streamer dan terbang ke arah tenggara. Feizu terbang selama 2 hari, dan akhirnya mencapai pulau terpencil itu. Meskipun beberapa monster ditemui di tengah, Landen Sen tidak terancam. Jika biksu biasa di bawah periode pembangunan pangkalan melaut pada saat ini, mereka cenderung diserang oleh monster di laut atau monster di udara. Selama perang, sangat sedikit biksu yang akan melaut. Landen Sen menyingkirkan perahu terbang listrik berwarna ungu dan berputar-putar di atas pulau terpencil. Pulau ini memiliki radius ribuan mil, dan mungkin termasuk dalam kategori pulau-pulau gurun yang lebih kecil. Kelima elemen di pulau ini sangat tipis. Rasa ilahi menyapu, dan ada banyak orang di pulau itu, semua manusia tanpa basis kultivasi tinggal di sini, dan tidak ada biarawan. Sejumlah besar rumah dan pondok berbaris. Ada banyak pejalan kaki yang berjalan-jalan di desa, anak-anak bermain-main, dan banyak petani di punggung bukit sibuk dengan pekerjaan pertanian. Saat itu tengah hari, dan beberapa pondok serta rumah masih merokok, dan para wanita petani sibuk membuat api dan memasak. Itu adalah pemandangan desa fana, makhluk-makhluk fana ini tampaknya hidup mandiri tanpa mengetahui berita invasi klan monster. Tetapi Landen Sen sangat menemukan bahwa ada 2 pembatasan fluktuasi kekuatan spiritual di sebuah gunung di tengah pulau, yang membuatnya cukup sadar. Landen Sen terbang menuju sebuah desa di selatan pulau, dan berada di atas desa dalam sekejap mata. Sian. Tuan Pri ada di sini. Seorang pria yang membawa air tidak bisa tidak berseru ketika melihat Landen Sen terbang dari langit. Untuk sementara waktu, sejumlah besar petani bergegas keluar dari antara pondok-pondok dan rumah-rumah,
sebanyak 3 hingga 400, dan berhenti untuk melihat Landen Sen di langit dengan kagum. Temui Tuan Peri. Sejumlah besar penduduk desa dengan hormat menyembah Landen Sen di udara. Melihat segerombolan manusia besar berlutut di tanah, Landen Sen sedikit terkejut, tetapi segera mengetahuinya. Bagi manusia yang tidak memiliki basis kultivasi, para beku yang dapat terbang ke langit dan melarikan diri adalah eksistensi yang harus diperhatikan. Karena Landen Sen telah berlatih, dia jarang bersentuhan dengan manusia, dan untuk sementara waktu dia merasa sedikit tidak nyaman. Kepala desa ada di sini. Ada keramaian dan hiruk-pikuk di antara kerumunan, dan seorang pria tua berambut abu-abu berjalan keluar dan membungkuk tangannya ke Landen Sen. Orang tua kecil adalah kepala desa di desa, yang telah melihat Tuan Peri, kata pria tua itu dengan hormat. Saya tidak bermaksud apa-apa ketika saya pertama kali datang ke sini. Karena Anda adalah kepala desa, maka saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, kata Landen Sen tegas. Pria tua itu membungkuk dengan hati-hati dan bertanya, Tuan, tolong beritahu saya, pria muda itu harus tahu segalanya. Di pulau ini, selain aku, apakah ada Tuan Peri lainnya? Tanya Landen Sen. Landen Sen sedikit penasaran, penduduk desa ini menyembah begitu mereka melihatnya, dan mereka menunjukkan ekspresi hormat, seolah-olah mereka akrab dengan para penggarap abadi. Tuan Hui, memang ada 2 tuan abadi di pulau yang tinggal di rumah gua yang dalam. Namun, mereka belum muncul selama lebih dari 10 tahun, dan mereka tampaknya mundur, lelaki tua itu menjelaskan. Ada 2 orang lain. Landen Sen mengerutkan keningnya. Tidak heran dia melihat 2 pembatasan fluktuasi kekuatan spiritual ketika dia melayang di atas pulau sebelumnya. Kelihatannya intensitasnya harus datang dari tangan para petani selama masa konstruksi pondasi. Di sebuah pulau dengan energi spiritual 5 elemen yang begitu tipis, bahkan ada beku di masa pembangunan fondasi yang telah mundur selama lebih dari 10 tahun. Landen Sen agak bingung, tetapi dia tidak peduli untuk peduli tentang hal-hal ini. Dia merasa dia agak terlalu berhati-hati. 2 beku di masa fondasi tidak lebih dari ancaman, dengan kekuatan mereka sendiri, mereka cukup untuk menghadapi semuanya. Selain itu, tujuan Landen Sen adalah bersembunyi di pulau terpencil untuk sementara waktu. Dia benar-benar ingin membuat pil, dan dia tidak akan memilih untuk berada di pulau terpencil dengan aura yang sangat tipis. Karena ketika membentuk pil, tubuh perlu menyerap sejumlah besar aura dari 5 elemen di dekatnya, dan itu bahkan dapat membangkitkan jejak langit. Aura 5 elemen di pulau terpencil ini jelas tidak cukup untuk mendukung formasi dannya. Rencana Landen Sen adalah untuk sementara waktu berlindung di pulau yang sepi selama beberapa bulan, menunggu sampai perang antara wilayah Laut Yaosu dan Yuan He mereda, dan kemudian pergi, untuk menemukan tempat yang aman untuk mengkonsolidasikan alkimia. Karena wilayah Laut Yuan He memiliki kekuatan kedua dewa, seharusnya tidak memungkinkan monster untuk menyerang wilayah dengan sombong, dan pasti akan ada serangan balik setelah perang. Bagaimanapun, hindari perang sendirian. Landen Sen bertanya kepada lelaki tua itu, saya berencana tinggal di pulau itu selama beberapa bulan. Saya ingin tahu apakah ada tempat yang cocok untuk memperkenalkannya. Bab 1178 Amazing Loot. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu segera menunjukkan sentuhan kegembiraan, dan dia buru-buru berkata, merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat hidup, negara miskin dan daerah terpencil ini akan penuh dengan kemuliaan. Kebetulan di gunung-gunung di kepala desa kami. Ada rumah gua yang utuh yang telah diturunkan dari zaman kuno. Jika Tuan Peri tertarik, Anda mungkin juga pergi dan melihatnya. Oke, tolong beritahu aku jalannya, kata Landen Sen sopan. Guru abadi itu serius, dan bisa melakukan hal-hal untuk guru abadi adalah berkah bagi saya menunggu kehidupan masa lalu untuk berkultivasi. Guru abadi akan mengatur seseorang nanti. Pria tua itu dengan hormat menyembah. Setelah berbicara, lelaki tua itu berjalan ke kerumunan, seolah-olah mendiskusikan sesuatu dengan penduduk desa. Tidak lama kemudian, seorang lelaki kekar dengan jaket kulit kasar berjalan keluar bersama lelaki tua itu. Pria yang kuat membungkuk ke arah Landen Sen dan membungkuk, lidah Niu kecil dapat menunjukkan jalan ke peri kapan saja. Landen Sen sedikit mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Landen Sen mengambil lidah Niu dengan satu tangan dan terbang menuju bukit di utara desa. Melihat terbang begitu tinggi, suara angin di telinganya berdesir, lidah Niu ketakutan dan tidak bisa menahan gemetaran. Jangan panik, kamu cepat-cepat menunjukkan jalannya, kata Landen Sen ringan. Ya, ya. Lidah Niu dengan cepat menjawab, dan mulai menunjukkan jalan bagi Landen Sen. Landen Sen terbang menuju gunung di tengah pulau, dan di bawah bimbingan lidah Niu, mendarat di sungai di suatu tempat di gunung itu kurang dari setengah menit kemudian.
Energi spiritual dari 5 elemen di sini sedikit penuh untuk sisa pulau, tetapi hanya sedikit. Dibandingkan dengan aura 5 elemen di Pulau Yulong, aura 5 elemen di tempat ini sangat tipis. Tuan, rumah gua itu ada di sini. Li Daniu menunjuk ke gua batu di aliran gunung, dan berkata dengan hormat kepada Landen Sen. Landen Sen menyapu pengetahuan spiritualnya, dan gua itu memang sebuah gua, dan interiornya sangat luas dan halus. Sudah lama dan ada lebih banyak debu. Tuan, aku akan memanggil beberapa orang untuk membersihkan, kata Li Daniu buru-buru. Tidak jauh dari dasar gunung. Kamu bisa pergi sendiri. Landen Sen melambaikan tangannya dan berjalan langsung ke gua. Ya. Li Daniu dengan hati-hati membungkuk pada Landen Sen, dan kemudian pergi. Tempat tidur batu giok di kamar tidur di gua batu, ruang alkimia, rak buku, ruang tamu, del. Semuanya tersedia, dan bahkan pintu dan jendela yang diukir balok, kursi dan rak buku semuanya terbuat dari kayu cendana merah halus, yang sedikit indah dan cantik. Landen Sen secara langsung menggunakan teknik aliran air untuk membersihkan semua debu dan kotoran dengan air. Setelah beberapa saat, seluruh gua benar-benar baru. Setelah itu, Landen Sen duduk di ranjang batu giok dan mengeluarkan cincin penyimpanan emas dari tangannya, yang dikumpulkan dari tubuh Liu Kun. Dia telah berada di jalan sebelumnya, dan Landen Sen tidak punya waktu untuk mengeluarkannya. Sekarang dia akhirnya punya waktu untuk menghitung rampasan. Dengan kegembiraan, dia memeriksa isi cincin penyimpanan, dan Landen Sen segera menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Layak menjadi penatua dari Sekte Pemurnian Darah, keluarganya sangat kaya, dan jumlah 5 elemen roh kristal saja setinggi 7 atau 8 juta. Semua jenis obat mujarab, slip batu giok untuk latihan, dan harta surga dan bumi sangat mempesona. Ada juga banyak senjata ajaib. Tentu saja, satu-satunya senjata sihir kelas atas adalah Golden Thunder Halberd dan Huoyun Ring. Landen Sen juga mengalami kekuatan dua senjata ajaib ini, dan ada jejak api di matanya. Segera kenali dua harta sihir ini untuk mereka gunakan sendiri. Terutama tombak guntur emas, yang juga merupakan senjata sihir kelas atas yang sangat merusak dari sistem guntur, kekuatan senjata sihir kelas atas luar biasa, dan jauh lebih kuat daripada mutiara guntur. Bahkan setelah Landen Sen menerobos periode pembentukan pil, Jin Leiji adalah senjata sihir penting yang dapat digunakan. Lagi pula, harta kuno terlalu jarang untuk dilihat, para beku biasa pada tahap awal pembentukan alkimia, adalah baik untuk memiliki senjata sihir bermutu tinggi. Liu Kun sudah dianggap kaya dan berkuasa di antara para beku pada tahap awal pembentukan alkimia. Landen Sen memandangi slip batu giok, yang sebagian besar adalah rahasia latihan, yang tidak banyak berguna baginya. Bukan berarti latihan ini buruk, karena bagaimanapun, Sekte Pemurnian Darah adalah sekte utama dari 6 sekte setan, dan beberapa latihan benar-benar baik. Namun, Landen Sen berlatih Tiangang Pure yang Sword Code dengan sepenuh hati, dan tidak perlu membuang waktu untuk berlatih latihan lain. Namun, ada sejumlah kecil teknik rahasia di slip giok, yang membuat Landen Sen cukup sadar, dan dapat digunakan di masa depan. Dia memasukkan semua batu giok ke cincin penyimpanannya. Landen Sen dengan hati-hati menghitung pil semangat dan rumput dan sangat puas. Sebagian besar dari mereka adalah ramuan terapi, yang lebih praktis. Ada juga 4 atau 5 Millennium Spirit Grace, yang sangat bermanfaat. Apa yang secara khusus diperhatikan oleh Landen Sen adalah botol giok hijau zamrud berisi pil putih susu, memancarkan lingkaran cahaya yang cemerlang. Mengumpulkan pil. Melihat pil putih susu di telapak tangannya, Landen Sen terkejut sejenak, dan kemudian menunjukkan ekspresi ekstasi, ini adalah pil pengumpul semangat yang dia pikirkan. Hadiah untuk misi sebelum aliansi adalah pil pengumpulan roh, yang diambil oleh Liu Kun sebagai miliknya. Sekarang itu ada di tangan Landen Sen. Dengan pil ini, kemungkinan memukul periode pembentukan pil akan jauh lebih stabil. Landen Sen dengan hati-hati memasukkan pil pengumpul roh kembali ke botol giok dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Terus mengetuk rampasan, Landen Sen juga menemukan beberapa benda berharga. Seorang jimat paranormal dari jimat angin yang menginjak-injak, dan pil iblis dari monster-monster tingkat 6. Treadmill angin masih sangat berguna. Meskipun Landen Sen memiliki senjata terbang sihir, mantra ini juga dapat meningkatkan kecepatan melarikan diri 2 atau 3 kali lipat dari basis aslinya. Ketika digunakan dengan senjata terbang sihir, kecepatannya akan sangat menakjubkan. Adapun pil iblis, itu bahkan lebih berharga. Pil iblis akan terbentuk di tubuh monster-monster Orde 6. Pil iblis ini sangat berharga dan sangat berguna. Banyak pil yang rajin dapat meningkatkan budidaya kultivator selama periode konsolidasi pil perlu menggunakan pil setan sebagai obat. Pil iblis adalah bahan yang paling berharga dalam pil tingkat tinggi yang disempurnakan.
Selain itu, pil iblis cukup fleksibel, itu untuk memperbaiki senjata sihir dan beberapa bahan top dengan artefak psikis, dan semakin tinggi tingkat pil iblis, semakin kuat efeknya. Hanya pil iblis ke-6 tingkat terendah ini dapat menjual 7 atau 800 ribu kristal roh dengan harga setinggi langit. Jika seorang kultivator biasa dalam periode pembangunan yayasan dapat memiliki pil iblis tier 6, ia dapat sepenuhnya memberinya sumber pelatihan kehidupan yang bebas kekhawatiran. Landon Sen bermain dengan pil iblis ke-6 Cian, lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, merasa sangat bahagia. Melanjutkan untuk menghitung trofi, saya tidak sengaja menemukan bahwa selain sejumlah besar batu roh dan kristal roh 5 elemen, ada juga spar perak, yang dikemas dalam kotak giok yang sangat halus. Apakah ini? Mata Landon Sen berbinar. Dia memegang spar perak di telapak tangannya, mencoba untuk menyerap kekuatan spiritual 5 elemen besar di spar perak-nya. Di spar perak, kekuatan spiritual 5 warna mengalir keluar seperti pasir isap, seperti 5 benang sutra, mengebor telapak tangan Landon Sen. Landon Sen mengejutkan seluruh tubuhnya, dan secara tidak sadar memotong transmisi dari 5 elemen dalam spar. Pada saat ini, Landon Sen merasa bahwa kekuatan roh primordial dalam dantiannya dipenuhi dengan ekstrim, dan sejumlah besar energi dicurahkan dari anggota badan. Ah! Landon Sen menghela nafas lega, merasa seluruh tubuhnya melayang, nyaman dan sekarat. Ini langit-langit kecil. Landon Sen membuka matanya, mengingat akun di Qian Yuanlu milik Kaisar Xuan.